Kalau berbicara wakaf di Indonesia pada umumnya, orang-orang berwakaf, misal wakaf tanah, paling tidak ya dijadikan masjid atau tanah perkuburan, atau paling tidak ya menjadi sebuah madrasah. Namun pada era milenial sekarang, pada zaman ini, wakaf bukan hanya untuk mendirikan masjid, bukan hanya untuk membuat suatu tanah perkuburan. Namun wakaf zaman sekarang di era milenial ini, bagaimana kita berwakaf dan bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan bagi diri kita maupun bagi umat tentunya. Nah, wakaf produktif ini ialah wakaf harta yang diberikan atau wakaf harta yang dipergunakan untuk investasi, baik itu investasi berupa pertanian, perkebunan, jasa ataupun perindustrian yang lainnya. Nah, dari wakaf produktif ini, si wakif atau yang memberikan wakaf ini bisa mengambil keuntungan dari pengelolaan wakaf yang dikelola oleh pengelola wakaf. Untuk wakaf produktif ini, kita bisa belajar dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan mewakafkan sebuah kebun kurma, dan sampai saat ini kebun kurma itu bermanfaat bagi umat Islam tentunya, dan bermanfaat juga bagi keluarga Utsman bin Affan. Kenapa? Dikarenakan sebagian hasil dari pengelolaan kebun kurma itu ada bagian untuk keluarganya Utsman bin Affan, ada juga bagian untuk umat. Nah, di sini kita belajar dari Utsman bin Affan bagaimana kita berwakaf namun menghasilkan. Tadi dari pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif itu adalah wakaf harta yang digunakan untuk investasi. Dan bagaimana kita mewakafkan tanah, misal, bisa dikelola dan bisa menghasilkan bagi umat dan bagi diri kita pribadi. Wakaf produktif ini bisa kita kembangkan atau kita kelola dengan berbagai usaha-usaha atau bidang-bidang usaha bisnis yang lainnya. Contoh, bisa di bidang pertanian, entah itu menggarap sawah dan sebagainya, atau bidang perkebunan, entah itu perkebunan kelapa sawit, perkebunan jagung, ataupun tanaman palawija yang lain, atau di perindustrian. Kita bisa menggayat UMKM yang ada di tempatan sekitar atau di daerah sekitar perwakafan. Nah, ataupun dari perindustrian ini kita bisa menghasilkan sebuah produk atau produk yang bisa berguna dan menghasilkan dalam waktu yang panjang. Dan yang seterusnya ialah di bidang jasa. Nah, itu kita membuat laundry ataupun jasa antar barang dan sebagainya. Banyak usaha-usaha yang dapat kita kelola dari wakaf produktif. Pada saat ini banyak orang-orang atau masyarakat kita bingung untuk berwakaf. Di Indonesia sendiri berwakaf itu ada aturannya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan ialah ketika kita ingin berwakaf, kita harus mempunyai harta yang ingin kita wakafkan, dan itu harus milik kita pribadi. Tidak boleh ada sengketa pada harta yang kita wakafkan. Misalkan
tanah ini harus atas nama si wakif atau yang berwakaf, dan tidak ada sengketa dengan orang lain, dan itu benar-benar milik kita pribadi. Jika sudah yakin bahwa itu milik kita pribadi, siapkan administrasinya berupa surat tanah dan surat sebagainya. Kita lengkapi administrasi yang ada. Setelah itu kita pergi ke KUA bersama si pengelola. Nah, di KUA nanti itu akan terjadi, ataupun kita dan pengelola dan juga si najis dari pihak KUA akan mengijab kabul pemindahan wakaf yang awalnya adalah harta milik pribadi si wakif dan menjadi tanah wakaf, ataupun harta wakaf. Nah, nanti ketika sudah ada pemindahan nama ataupun pemindahan status dari tanah pribadi menjadi tanah wakaf, maka tanah tersebut ialah berhak diwakafkan. Jika sudah diwakafkan, maka kita menyerahkan secara penuh pengelolaan kepada si pengelola wakaf.